10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pameran karya program pembelajaran SDN 1 hari ini. Selamat menyaksikan. Untuk memahami program pembelajaran SDN 1 Waringin, maka terlebih dahulu kita harus kilas balik pada pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan dan pengajaran merupakan kesatuan usaha untuk mencerdaskan individu. Pendidikan adalah usaha mengarahkan kekuatan kodrat individu untuk mencapai hidup yang bermakna dan mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan secara lahiriah dan batiniah. Sedangkan pengajaran adalah usaha untuk memberi ilmu. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui pembelajaran di sekolah oleh guru. Guru memberi ilmu kepada peserta didik melalui pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan fungsi pengajaran seorang guru. Di samping itu juga, guru menjadi fasilitator bagi peserta didik dalam pembelajaran untuk menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kekuatan kodrat peserta didik. Kekuatan kodrat yang dimaksud adalah berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan karakteristik peserta didik, meliputi pengetahuan, bakat, minat, kebutuhan belajar peserta didik, serta berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Di dalam proses pembelajaran, untuk mengetahui karakteristik peserta didik, maka guru perlu melakukan asesmen awal pembelajaran atau disebut dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini berfungsi untuk membantu dalam proses identifikasi dan memberikan gambaran serta penjelasan bagi seorang guru terhadap perkembangan dan karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik ini, guru diharapkan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran berdiferensiasi maksudnya adalah pembelajaran yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik secara menyeluruh. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan melalui pembelajaran kooperatif. Hal ini bertujuan untuk promoting culture, develop empathy and responsibility as an individual or as part of group or society. Di samping itu juga, pembelajaran kooperatif bertujuan untuk developing four competencies such as critical thinking, collaborations, communications, and creativity. 4 keterampilan ini merupakan keterampilan yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik pada pembelajaran abad 21. Lalu, yang kedua berkaitan dengan kodrat alam adalah kita menciptakan pembelajaran yang kontekstual. Pembelajaran yang kontekstual yaitu pembelajaran yang mengaitkan konten pembelajaran dan kondisi lingkungan sekitar. Artinya sesuai dengan kultur, perilaku, kebiasaan, pola hidup di mana anak tinggal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, berkaitan dengan kodrat zaman adalah situasi zaman sekarang, di mana pendidikan berada pada zaman abad 21 yang ditandai dengan penggunaan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran bagi menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, menyenangkan, dan membahagiakan. Namun pada kenyataannya hal yang ditemukan di lokasi PPL sangatlah berbeda dengan harapan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya pembelajaran yang masih berpusat pada guru, penggunaan buku teks, dan juga pembelajaran yang masih bersifat individual, sehingga siswa tidak memahami perannya dalam berkolaborasi dengan temannya. Dan juga dalam pembelajaran belum mengoptimalkan penggunaan teknologi sehingga menjadikan suasana pembelajaran sangatlah membosankan bagi siswa. Walaupun demikian, di sekolah tersebut juga terdapat hal-hal unik yang menjadi kekuatan dari sekolah itu sendiri. Di antaranya adalah membangun kebiasaan kolaborasi siswa melalui kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, sholat duha yang dilakukan setiap pagi, dan juga kegiatan literasi dan juga senam. Berdasarkan kekurangan dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah tersebut, maka untuk perubahan pembelajaran yang lebih baik, maka diperlukan pengembangan dari beberapa aspek. Misalnya seperti aspek perangkat pembelajaran, metode, media, dan juga bahan ajar yang akan digunakan oleh guru.
dalam proses pengembangan pembelajaran di SDN 1 Waringin, yaitu melakukan asesmen diagnostik, itu menilai perkembangan psikologi, minat, dan gaya belajar peserta pendidik. Berdasarkan hasil asesmen ini, kami memperoleh 3 dari 20 siswa kelas 4 suka belajar secara individu. Serta kegiatan lainnya mereka suka menulis dan menggambar. Hal ini dibuktikan dalam bukti foto wawancara. Sedangkan 5 orang suka dengan kegiatan menulis dan mendengarkan penjelasan guru. 1 orang belum lancar membaca dan sisanya suka dengan kegiatan berdiskusi, bermain. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil observasi selama pembelajaran dan wawancara di. Sementara itu, kemampuan pemahaman konsep dari materi pembelajaran oleh siswa masih belum optimal. Hal ini dikarenakan siswa belum mampu menjelaskan materi berdasarkan informasi yang diperoleh. Namun, siswa memiliki kemampuan mengurutkan pengetahuan secara konkret. Dari aspek bahasa, siswa belum mahir menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar. Siswa masih menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Jika merujuk dari teori konstruktivisme Piaget, siswa SD berada pada tahap operasional konkret 6-11 tahun. Untuk memahami materi pembelajaran, maka dapat disajikan pembelajaran yang konkret dan kontekstual, sehingga siswa dapat mencoba dan mengkonstruksi pengetahuan dengan mengalami proses pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CRT. Hal ini berdasarkan hasil observasi siswa belum mampu menunjukkan kemampuan secara sosial, emosional, dan kognitif. Siswa belum mampu menghargai teman, belum mengembangkan sikap empati setiap terjadi bullying di kelas dan lingkungan sekolah. CRT Cultural Responsive Teaching. Pendekatan CRT memiliki karakteristik untuk memicu interaksi positif siswa, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan untuk guru adalah mampu memberikan motivasi dan membimbing siswa tanpa melihat latar belakang budaya siswa. CRT menitik beratkan pada pembelajaran kooperatif. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan CRT harus melihat 5 kategori pembelajaran CRT. Yang pertama, integrasi budaya pada konten. Yang kedua, konstruksi pengetahuan. Yang ketiga, tidak berprasangka dalam perbedaan. Yang keempat, keadilan sosial. Yang kelima, perkembangan akademik. Berikut ini adalah contoh dari pembuatan RPP menggunakan pendekatan CRT, Cultural Responsive Learning. Ada media dan bahan ajar. Selanjutnya, contoh dari LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada dokumentasi pembelajaran menggunakan pendekatan CRT, di mana proses pembelajaran saat guru berinteraksi dengan siswa dan siswa berinteraksi dengan gurunya.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.